Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ASN dan para pensiunan yang kami hormati dimanapun Bapak dan Ibu berada saat ini, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan yang baik, rezeki yang lapang, dan hati yang tenang dalam menjalani hari-hari masa pensiun yang penuh berkah. Selamat datang kembali di channel kami, channel yang selalu berusaha hadir membawa informasi penting, terpercaya, dan terbaru seputar dunia pensiunan dan ASN di seluruh Indonesia. Buat Bapak dan Ibu yang baru pertama kali mampir ke sini, kami ucapkan selamat datang dengan hangat. Jangan lupa tekan subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan klik like supaya Bapak dan Ibu tidak ketinggalan informasi penting lain yang akan selalu kami hadirkan khusus untuk para pensiunan dan ASN di seluruh Nusantara. Sekarang kita masuk ke inti pembahasan. Kenapa topik ini begitu penting dan kenapa sampai jadi bahan obrolan di mana-mana? Karena pada kesempatan kali ini kita akan mengupas sebuah informasi yang sedang panas banget dibahas, bahkan sudah jadi trending di berbagai grup media sosial para pensiunan ASN se-Indonesia. Topik yang dimaksud adalah mengenai penghapusan utang bagi pensiunan PNS di tahun 2026 yang kabarnya mulai berlaku. Ya Bapak dan Ibu, kabar seperti ini memang bukan kabar kecil, wajar kalau langsung ramai. Sudah dari beberapa waktu lalu isu penghapusan utang pensiunan ini terus bergulir dan jadi pembicaraan hangat baik di media sosial, di grup WhatsApp pensiunan, di forum-forum online, sampai obrolan di komunitas pensiunan ASN di berbagai daerah. Banyak yang bertanya-tanya, apakah betul akan dihapus? Apakah pemerintah sudah mengeluarkan keputusan resmi? Apa fakta sebenarnya di balik kabar besar ini? Nah, semua itu akan kita bahas tuntas di sini. Kami ingin Bapak dan Ibu menyimak baik-baik sampai akhir karena jangan sampai ada satu bagian pun yang terlewat. Bisa jadi satu poin kecil justru sangat menentukan langkah Bapak dan Ibu ke depan. Supaya lebih mudah dipahami, kita mulai dulu dari latar belakangnya. Bapak dan Ibu yang kami banggakan untuk memahami kenapa isu penghapusan utang pensiunan ini bisa muncul dan berkembang secepat itu, kita perlu melihat kondisi real yang sedang dialami banyak pensiunan saat ini. Kita harus jujur, kehidupan ekonomi para pensiunan PNS di Indonesia memang sedang menghadapi tantangan yang tidak ringan. Ada beberapa faktor utama yang bikin kondisi ini terasa berat. Pertama, ada penurunan penghasilan yang cukup besar setelah masuk masa pensiun. Saat masih aktif bekerja, seorang ASN atau PNS bisa menerima gaji pokok, ditambah tunjangan, ditambah lagi insentif kinerja atau komponen lain yang membuat total penghasilan terasa lebih lega. Tapi begitu pensiun semua itu berubah, yang diterima tinggal uang pensiun dan besarannya jauh lebih kecil dibandingkan total penghasilan saat masih aktif. Nah, kondisi ini otomatis berdampak ke kemampuan finansial. Buat kebutuhan sehari-hari saja harus lebih hati-hati, apalagi kalau masih ada cicilan utang yang dulu diambil saat masih aktif bekerja. Jelas ini jadi beban tersendiri. Kedua, banyak pensiunan masih menanggung cicilan utang bank. Ini juga realitas yang tidak bisa diabaikan. Banyak PNS di masa aktifnya pernah mengambil pinjaman dari bank atau lembaga keuangan, entah untuk membeli rumah, kendaraan, biaya pendidikan anak, renovasi rumah, kebutuhan mendesak, atau keperluan lainnya. Selama masih aktif, cicilan itu biasanya terasa aman karena bisa dipotong langsung dari gaji bulanan. Tapi masalahnya, begitu masuk masa pensiun belum tentu cicilan itu sudah selesai. Akibatnya ketika penghasilan sudah turun drastis, cicilan masih jalan terus. Inilah yang membuat banyak pensiunan merasa berat dan serba terjepit. Uang pensiun yang diterima harus dibagi untuk kebutuhan dapur, kesehatan, transportasi, kebutuhan keluarga, dan cicilan yang belum lunas. Berat memang sangat berat bagi banyak orang. Ketiga, harga kebutuhan pokok juga terus naik. Di tahun 2026 ini, kondisi ekonomi umum menunjukkan kenaikan harga yang cukup terasa. Harga bahan makanan naik, biaya kesehatan juga naik, transportasi makin mahal, kebutuhan pendidikan juga terus bergerak naik, dan biaya hidup harian semakin menekan. Sementara itu, besaran uang pensiun tidak serta-merta ikut naik secepat inflasi. Jadi di satu sisi pengeluaran membesar, di sisi lain pemasukan tidak sebanding. Kombinasi tiga hal ini membuat banyak pensiunan merasa semakin terhimpit secara finansial. Tidak heran kalau mereka sangat berharap ada kebijakan pemerintah yang bisa meringankan beban tersebut. Salah satu harapan terbesar itu adalah adanya penghapusan utang, karena bagi sebagian pensiunan, beban cicilan kadang terasa seperti tembok tinggi yang sulit ditembus. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang sering beredar di masyarakat. Sebelum membahas fakta resminya, kita perlu tahu dulu sebenarnya apa saja sih narasi yang ramai dibicarakan tentang isu penghapusan utang pensiunan PNS ini. Dari berbagai sumber dan obrolan yang beredar, setidaknya ada beberapa cerita yang sering muncul. Narasi pertama yang paling heboh adalah soal penghapusan utang secara total dan otomatis.
banyak yang menyebut bahwa pemerintah akan menghapus seluruh cicilan utang pensiunan PNS secara otomatis mulai tahun 2026. Artinya semua pensiunan yang masih punya utang di bank atau lembaga keuangan disebut akan langsung dibebaskan dari kewajiban membayar sisa cicilan. Tentu saja kabar seperti ini terdengar sangat menggiurkan. Siapa sih yang tidak senang kalau utangnya dihapus? Wajar kalau kabar seperti itu langsung menyebar cepat di grup-grup pensiunan. Narasi kedua yang juga banyak dibicarakan adalah soal program pemerintah khusus pensiunan PNS. Ada yang mengatakan pemerintah sedang menyiapkan sebuah program khusus yang tujuannya untuk meringankan, bahkan mungkin menghapus beban utang para pensiunan PNS. Isu ini kemudian dikaitkan dengan pembahasan reformasi sistem pensiun yang memang sedang digodok oleh pemerintah. Jadi sebagian orang menangkapnya seolah-olah reformasi pensiun itu identik dengan penghapusan utang, padahal belum tentu begitu. Narasi ketiga adalah soal restrukturisasi cicilan khusus pensiunan. Nah, ini juga sering muncul di tengah masyarakat. Ceritanya pemerintah mendorong lembaga keuangan untuk memberi keringanan kepada pensiunan dalam bentuk perpanjangan tenor, penurunan bunga, atau pengurangan besaran angsuran bulanan. Narasi ini terdengar lebih realistis dan memang cukup dekat dengan kenyataan yang sering terjadi di dunia perbankan. Tetapi tetap perlu dibedakan apakah itu penghapusan utang atau hanya keringanan pembayaran. Dua hal ini jelas berbeda. Sekarang kita masuk ke bagian paling penting, yaitu fakta resmi yang sebenarnya. Ini bagian yang harus disimak benar-benar. Setelah kita tahu berbagai narasi yang beredar, sekarang saatnya melihat apa yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Fakta pertama, sampai saat ini belum ada keputusan resmi yang menyatakan bahwa seluruh utang pensiunan PNS akan dihapus secara otomatis. Ini penting sekali untuk dipahami. Informasi yang beredar di media sosial maupun di grup pensiunan tentang penghapusan utang total dan otomatis itu belum bisa diverifikasi kebenarannya dari sumber resmi pemerintah. Jadi kita tidak boleh langsung percaya begitu saja hanya karena kabarnya ramai. Kita paham betul harapan para pensiunan terhadap kebijakan seperti ini memang sangat besar, apalagi kalau beban cicilan sedang berat. Tapi justru karena itulah kita harus hati-hati. Jangan sampai berharap pada informasi yang belum jelas, lalu mengambil keputusan keuangan berdasarkan kabar yang belum terbukti. Fakta kedua yang memang sedang berlangsung adalah pembahasan reformasi sistem pensiun. Pemerintah saat ini memang aktif membahas dan menggodok reformasi sistem pensiun yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Pembahasan ini mencakup banyak hal, misalnya peninjauan besaran manfaat pensiun yang diterima pensiunan, penyempurnaan skema perlindungan sosial bagi pensiunan ASN, kajian sistem pensiun yang lebih modern dan lebih adil, sampai penguatan perlindungan keuangan jangka panjang bagi pensiunan. Nah, dari pembahasan inilah kemudian sebagian pihak mengaitkannya dengan isu penghapusan utang. Padahal sekali lagi sampai saat ini belum ada keputusan resmi yang mengatur penghapusan utang secara massal bagi pensiunan. Jadi jangan sampai tertukar antara reformasi pensiun dan penghapusan utang. Dua hal ini tidak otomatis sama. Fakta ketiga, memang ada program restrukturisasi dari lembaga keuangan. Ini yang benar-benar ada dan memang sedang berjalan di beberapa tempat. Beberapa lembaga keuangan telah menawarkan program restrukturisasi cicilan kepada nasabahnya, termasuk pensiunan. Program restrukturisasi ini biasanya muncul dalam beberapa bentuk. Pertama, perpanjangan tenor pinjaman. Artinya masa cicilan diperpanjang supaya angsuran bulanan jadi lebih kecil dan terasa lebih ringan. Kedua, penyesuaian jumlah angsuran. Di sini besaran cicilan bulanan disesuaikan dengan kemampuan bayar pensiunan berdasarkan jumlah uang pensiun yang diterima. Ketiga, keringanan bunga. Jadi suku bunga pinjaman diturunkan sehingga total beban yang harus dibayar jadi lebih ringan. Keempat, penundaan pembayaran sementara. Dalam kondisi tertentu, beberapa bank bisa memberikan opsi penundaan cicilan sementara bagi nasabah yang sedang benar-benar kesulitan finansial. Program seperti ini memang sangat membantu pensiunan yang lagi terjepit, tapi harus dipahami baik-baik, ini bukan penghapusan utang. Utangnya tetap ada, tetap harus dibayar, hanya saja skemanya dibuat lebih ringan dan lebih cocok dengan kemampuan finansial pensiunan. Fakta keempat, pemerintah memang terus mendorong perlindungan sosial bagi para pensiunan ASN. Ini juga hal yang patut dicatat, pemerintah tidak diam. Ada upaya-upaya untuk memastikan pensiunan tetap punya daya beli yang layak dan bisa menjalani kehidupan pensiun dengan bermartabat. Berbagai bentuk perlindungan sosial itu antara lain program kesehatan melalui BPJS Kesehatan, layanan sosial dari PT Taspen, program pemberdayaan ekonomi pensiunan, dan juga bantuan sosial bagi pensiunan yang masuk kategori rentan.
Jadi walaupun isu penghapusan utang belum ada keputusan resminya, bukan berarti pemerintah sama sekali tidak memikirkan kesejahteraan pensiunan. Ada upaya-upaya lain yang memang sedang dijalankan. Lalu pertanyaannya, kenapa isu seperti ini bisa menyebar begitu luas dan begitu cepat? Ini juga penting untuk kita pahami. Karena kalau kita tahu penyebabnya, kita jadi lebih bijak saat menerima informasi serupa di masa depan. Faktor pertama adalah tingginya harapan para pensiunan. Ini wajar banget. Banyak pensiunan memang berharap ada kebijakan yang bisa meringankan beban keuangan mereka. Saat kondisi ekonomi makin berat dan cicilan utang masih menempel, kabar tentang penghapusan utang tentu terdengar sangat manis di telinga. Karena harapan itu besar, maka kabar yang belum terverifikasi pun mudah diterima dan langsung disebarkan ke teman-teman sesama pensiunan. Faktor kedua adalah cepatnya penyebaran informasi di era digital. Sekarang ini satu pesan bisa menyebar dalam hitungan menit lewat WhatsApp, Facebook, Telegram, dan berbagai platform media sosial lainnya. Grup pensiunan jadi tempat yang sangat cepat untuk menyebarkan kabar. Sayangnya kecepatan ini juga membawa risiko. Informasi yang belum jelas bisa dengan mudah tampak seperti kebenaran hanya karena sering diulang-ulang. Akhirnya banyak yang percaya sebelum sempat cek sumbernya. Faktor ketiga adalah adanya reformasi sistem pensiun yang sedang dibahas pemerintah. Karena memang ada pembahasan resmi mengenai reformasi pensiun, sebagian orang lalu menafsirkannya secara berlebihan. Dari sana muncul narasi yang lebih besar lagi seolah-olah penghapusan utang sudah pasti akan terjadi. Padahal belum tentu begitu. Jadi interpretasi yang terlalu jauh justru bisa memunculkan kabar yang melenceng dari fakta. Faktor keempat, sayangnya ada pihak-pihak yang memanfaatkan isu ini untuk kepentingan mereka sendiri. Ini yang paling berbahaya. Ada orang-orang yang sengaja memanfaatkan hebohnya isu penghapusan utang pensiunan ini untuk mencari keuntungan. Modus yang sering dipakai adalah menawarkan jasa pengurusan penghapusan utang dengan meminta biaya administrasi. Mereka bilang punya orang dalam, punya akses khusus, atau bisa membantu mempercepat proses. Ini sangat patut dicurigai. Kalau ada yang minta bayaran untuk mengurus penghapusan utang, harus sangat waspada. Karena bisa jadi itu murni penipuan yang merugikan pensiunan. Nah, bagian ini juga sangat penting dan kami minta perhatian khusus dari Bapak dan Ibu. Di tengah ramainya isu penghapusan utang pensiunan ini, banyak pihak yang tidak bertanggung jawab mencoba memanfaatkan keadaan. Modus penipuan bisa bermacam-macam. Ada yang menawarkan jasa penghapusan utang berbayar. Mereka mengaku bisa membantu mengurus penghapusan utang pensiunan dengan meminta sejumlah biaya jasa atau biaya administrasi. Biasanya mereka akan tampil meyakinkan seolah-olah punya koneksi dengan bank atau dengan instansi pemerintah. Faktanya, tidak ada layanan resmi penghapusan utang yang mengharuskan pensiunan membayar biaya jasa kepada pihak ketiga. Kalau memang ada program resmi dari pemerintah, informasinya pasti disampaikan lewat saluran resmi, bukan lewat orang perorangan yang minta transfer duluan. Modus kedua, mereka meminta data pribadi atau data rekening bank. Ada juga oknum yang mengaku sebagai petugas bank atau petugas pemerintah lalu meminta nomor rekening, PIN, kode OTP, dan data pribadi lainnya dengan alasan untuk mengurus proses penghapusan utang. Ini sangat berbahaya. Bapak dan Ibu jangan pernah memberikan data pribadi seperti itu kepada siapapun yang menghubungi lewat telepon, WhatsApp, atau media sosial meskipun mereka mengaku sebagai petugas resmi. Ingat, petugas resmi tidak akan meminta PIN atau OTP seperti itu. Modus ketiga, penyebaran link atau formulir palsu. Ini juga sering terjadi. Ada oknum yang menyebarkan link pendaftaran program penghapusan utang yang terlihat meyakinkan, bahkan tampak seperti halaman resmi, tapi sebenarnya itu jebakan untuk mencuri data pribadi pensiunan. Karena itu, sebelum mengisi apapun, selalu verifikasi dulu apakah website atau formulir itu benar-benar resmi. Jangan asal klik, jangan asal isi. Lalu setelah tahu semua fakta dan risiko tadi, apa yang sebaiknya dilakukan para pensiunan sekarang? Nah, ini bagian yang paling praktis. Ada beberapa langkah konkret yang sangat kami sarankan. Langkah pertama, selalu verifikasi informasi melalui sumber resmi. Ini hal paling penting. Setiap ada informasi soal kebijakan pensiunan, jangan langsung percaya hanya karena dikirim berulang kali di grup. Cek dulu ke sumber resmi. Sumber resmi yang bisa digunakan antara lain website resmi Kementerian Keuangan RI karena semua kebijakan fiskal dan keuangan pemerintah termasuk yang berkaitan dengan pensiunan akan diumumkan lewat jalur resmi itu. Lalu ada website dan media sosial resmi PT Taspen.
Kita tahu PT Taspen adalah pengelola dana pensiun PNS. Jadi segala informasi resmi tentang kebijakan pensiunan biasanya akan disampaikan melalui saluran resmi Taspen yang bercentang biru, website resmi BKN atau Badan Kepegawaian Negara, serta bank tempat Bapak dan Ibu memiliki pinjaman. Kalau yang ingin dicek adalah program restrukturisasi cicilan, maka lebih baik langsung hubungi bank atau lembaga keuangan tempat pinjaman itu berasal. Langkah kedua, konsultasikan langsung dengan pihak bank. Kalau memang Bapak dan Ibu sedang kesulitan membayar cicilan, jangan malu dan jangan ragu untuk bicara langsung dengan bank tempat pinjaman diambil. Tanyakan apakah ada program restrukturisasi cicilan yang bisa diajukan sesuai kondisi keuangan saat ini. Banyak bank sebenarnya sudah punya mekanisme restrukturisasi bagi nasabah yang mengalami kesulitan finansial, tapi biasanya program seperti ini tidak datang sendiri. Artinya nasabah perlu aktif mengajukan, menjelaskan kondisi dan meminta opsi yang tersedia. Jadi jangan diam saja. Kalau ada masalah pembayaran langsung komunikasi, lebih baik terbuka dari awal daripada masalahnya menumpuk. Langkah ketiga, jangan mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Ini penting sekali di zaman sekarang. Banyak kabar beredar sangat cepat tapi tidak semuanya benar. Apalagi kalau kabarnya terlalu indah untuk dipercaya. Sebelum menyebarkan informasi kepada keluarga atau sesama pensiunan, pastikan dulu informasinya benar-benar valid. Jangan sampai Bapak dan Ibu ikut menyebarkan kabar yang ternyata malah menyesatkan orang lain. Jadi biasakan cek dulu baru percaya. Langkah keempat, laporkan kalau menemukan indikasi penipuan. Kalau Bapak dan Ibu melihat atau menerima tawaran yang mencurigakan, misalnya jasa pengurusan penghapusan utang berbayar, segera laporkan ke pihak berwenang seperti OJK atau kepolisian setempat. Jangan dibiarkan, karena kalau dibiarkan bisa ada pensiunan lain yang jadi korban. Kita harus saling jaga. Jangan sampai harapan yang besar malah dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Di balik semua ini, tetap ada harapan dan prospek ke depan yang bisa kita lihat bersama. Walaupun sampai saat ini belum ada kepastian resmi mengenai penghapusan utang pensiunan secara total, kita tetap bisa melihat beberapa hal yang positif. Pertama, reformasi sistem pensiun terus bergulir. Pemerintah memang sedang serius mengkaji dan merumuskan reformasi sistem pensiun yang lebih komprehensif. Tujuannya agar sistemnya lebih adil, lebih berkelanjutan, dan benar-benar memberi perlindungan nyata bagi pensiunan ASN. Memang prosesnya butuh waktu, butuh kajian mendalam, dan tidak bisa asal putuskan. Tapi arah kebijakan yang berpihak kepada kesejahteraan pensiunan tentu layak kita syukuri dan dukung bersama. Kedua, program perlindungan sosial terus diperkuat. Dari sisi kesehatan, pensiunan PNS tetap mendapatkan perlindungan melalui BPJS Kesehatan. Dari sisi finansial, berbagai kajian tentang peningkatan besaran tunjangan dan manfaat pensiun juga terus dilakukan. Ini menunjukkan bahwa perhatian terhadap pensiunan tetap ada. Tidak semua hal langsung terlihat besar, tetapi perubahan kebijakan yang bertahap juga tetap berarti. Ketiga, suara pensiunan semakin didengar. Nah, ini juga hal yang sangat positif dari maraknya isu penghapusan utang pensiunan. Walaupun kabarnya belum tentu benar secara penuh, tapi dari situ terlihat bahwa suara dan aspirasi para pensiunan sekarang makin terdengar. Ini penting banget. Tekanan dari bawah, dari masyarakat pensiunan sendiri bisa membuat pemerintah dan para pemangku kebijakan lebih serius dalam merancang kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan pensiunan. Artinya saat para pensiunan bersuara, harapan untuk perubahan yang lebih baik juga ikut menguat. Sekarang kita masuk ke ringkasan supaya semuanya lebih mudah ditangkap. Bapak dan Ibu pensiunan yang kami hormati, setelah kita bahas panjang lebar soal isu penghapusan utang pensiunan PNS tahun 2026 ini, mari kita simpulkan inti-inti pentingnya. Pertama, isu penghapusan utang pensiunan PNS 2026 memang sedang ramai dibicarakan di berbagai forum dan media sosial, terutama karena kondisi keuangan banyak pensiunan yang sedang terasa berat. Kedua, sampai saat ini belum ada keputusan resmi dari pemerintah yang menyatakan penghapusan utang pensiunan PNS secara total dan otomatis di tahun 2026. Ketiga, yang memang sedang berjalan adalah program restrukturisasi cicilan dari beberapa lembaga keuangan dan pembahasan reformasi sistem pensiun yang terus digodok pemerintah. Keempat, para pensiunan harus waspada terhadap pihak-pihak yang memanfaatkan isu ini untuk penipuan, terutama yang menawarkan jasa penghapusan utang berbayar. Kelima, selalu verifikasi informasi melalui sumber resmi seperti website Kementerian Keuangan, PT Taspen yang bercentang biru, BKN, dan bank terkait. Keenam, kalau